Ya, baru-baru ini santer kabar terdengar bahwa pendiri raksasa teknologi Korea Selatan, Kakao Corp, Kim Bum-soo atau Brian Kim, diringkus oleh pihak kepolisian setempat atas tuduhan manipulasi saham. Nah, diduga Brian Kim terlibat dalam dugaan manipulasi saham selama akuisisi agensi K-pop SM Entertainment di tahun lalu. Seperti apa kronologisnya selengkapnya akan kita ulas bersama dalam skandal raksasa gegerkan Korsel, bos Kakao ditangkap seret SM dan juga Hype. Di sini memang bagi para pecinta Korea di Indonesia, peristiwa ini tentu menjadi kabar yang kurang sedap begitu ya saat Brian Kim selaku founder dari Kakao Corp harus berurusan dengan pihak berwajib setempat di sana. Karena kalau kita lihat secara profilnya, kisah hidup dari seorang Brian Kim ini memanglah inspiratif untuk dicermati. Beberapa puluh tahun yang lalu, Brian Kim hanyalah seorang anak kecil yang hidup pada garis kemiskinan. Lahir di keluarga miskin ternyata tak menutup kemungkinan pria yang satu ini menyerah dengan keadaan. Brian Kim bahkan dikenal dengan sosok yang pintar dan juga bisa selalu menangkap peluang yang ada dalam hidupnya. Maka dari itu tak salah apabila hasilnya di tangan Brian Kim pula, Kakao Corp menjadi perusahaan startup terbesar di Korea Selatan. Bahkan mengintip sejumlah harta yang dimiliki oleh Brian Kim dari berbagai sumber, di mana seorang Brian Kim telah mengantongi harta mencapai 6,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan seratusan triliun rupiah. Luar biasa. Lalu bagaimana sepak terjang dari Brian Kim di Kakao Corp sebelum akhirnya ditangkap polisi akibat dugaan manipulasi saham? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini memang menilik sepak terjang dari sosok dari Brian Kim dalam membawa Kakao Corp menjadi perusahaan yang bernilai tinggi di Korea, di mana pada era Kim juga tidak dipungkiri Kakao Corp berhasil melakukan langkah-langkah keuangan yang tentunya strategis dan juga besar dalam perjalanannya. Seperti halnya keterlibatan Kakao dalam upaya ekspansi global dan juga mengakuisisi saham di berbagai perusahaan hiburan dan juga media besar. Padahal pada awalnya Kakao Talk sendiri hanyalah aplikasi chat saja, belum banyak fitur ke arah sana. Diketahui pula di mana langkah ekspansi ini pun termasuk usaha patungan di Amerika Serikat sekaligus investasi dalam layanan webtoon dan web novel yang bertujuan untuk memperluas jejak Kakao di pasar Amerika Utara pada kala itu. Dan pada akhirnya pun langkah ekspansi Kakao berhasil membuat kapitalisasi perusahaan juga ikut meningkat di bawah kepemimpinan dari seorang Brian Kim. Lalu mengapa pada akhirnya Kakao bisa terlibat kontroversi dengan SM Entertainment dan juga membuat Brian Kim terperosok masuk dalam jerat hukum di sana? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, melihat kontroversi dengan SM Entertainment, awalnya tidak ada yang menyangka seorang Brian Kim dengan segala sepak terjangnya ternyata juga diduga memanipulasi saham yang pada akhirnya begitu ya membuat dirinya harus berurusan dengan hukum. Di sini di bawah kepemimpinan Kim, Kakao terlibat dalam perebutan akuisisi yang kontroversial dengan SM Entertainment, perusahaan hiburan dengan skala besar pula di Korea Selatan. Situasi ini juga meningkat menjadi sengketa hukum dengan Hype Corporation atau pemain utama lainnya dalam industri hiburan. Di sini memang kontroversi ini juga berpusat pada klaim bahwa kemitraan Kakao dengan SM Entertainment dianggap tidak adil dan juga memberi Kakao prioritas dalam pembelian saham baru yang juga ditentang oleh pemangku kepentingan lain seperti Hype Corporation. Kompleksitas hukum dan juga perselisihan publik ini ikut menyoroti tantangan tata kelola perusahaan dan juga kemitraan strategis selama Kim menjabat sebagai founder dari Kakao. Yang pada akhirnya publik pun kini menjadi tahu bagaimana perselisihan bisnis juga sangat-sangat sensitif dan juga berujung pada ranah hukum akibat hal ini. Lalu dampak apa yang ditimbulkan dari kegaduhan yang ada dan juga yang terjadi terhadap operasional bisnis dari perusahaan? Nah, kita amati juga. Mengamati juga untuk sejumlah dampak penangkapan seorang Brian Kim terhadap bisnis Kakao dengan kapitalisasi Kakao yang kini sudah besar, bahkan telah didaulat sebagai perusahaan startup terbesar di Korea, tentu juga menjadi hal yang cukup sulit ketika sang founder terkena jerat hukum yang ada. Apalagi Brian Kim, founder Kakao Corp juga masuk dalam peringkat ke-15 konglomerat terbesar di Korea berdasarkan aset dengan 124 afiliasinya yang juga menurut data dari Komisi Perdagangan di sana. Ekspansi yang cepat tentu mengundang pengawasan pihak regulator dan juga kritik bahwa perusahaan ini ikut serta pula dalam memberikan dampak negatif bisnis-bisnis kecil pada industri di dalamnya. Alhasil,
Kini setiap kasus yang diajukan terhadap Brian Kim juga pasti berpeluang membahayakan investasi dari Kakao Corp sendiri dalam bidang terbarunya yang juga baru dirinya jajaki, yakni bidang Artificial Intelligence atau AI, serta rencana ekspansi ke luar negeri menurut pakar dan juga industri di sana. Hasil, setiap kasus Kim dapat membahayakan kendali kelompok Kakao Bank Corp juga, karena aturan keuangan negara bisa saja membatasi mereka yang dihukum karena kejahatan keuangan untuk memiliki 10% saham di sebuah bank. Kakao juga kemungkinan akan menghadapi begitu ya pengawasan peraturan sehingga akan lebih sulit untuk mengambil keputusan besar mengenai investasi dalam kecerdasan buatan sekaligus ekspansi bisnis di luar negeri yang mana juga menurut para pakar di bidang industri Korea Selatan nantinya bisa saja terhambat. Kini akibat kasus yang melibatkan Brian Kim, saham Kakao Corp juga terpantau dan juga dilihat pergerakannya telah merosot 24% atau ditutup anjlok sebesar 5,4% dalam penurunan harian terbesarnya sejak 15 Desember 2022 silam. Semoga langkah atau proses hukum juga bisa berjalan adil dan juga transparan dan pastinya lancar agar memang baik industri startup atau industri hiburan di Korea juga makin baik dari sisi iklim bisnisnya dan juga memberikan dampak baik pula ke bisnis lain di mancanegara.